Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Hamka Pramana dengan NIM 24_023. Jadi saya di sini akan membuat sebuah video mengenai interpretasi data, yang mana data ini adalah data tentang analisis korespondensi. Dari artikel yang berjudul Analisis Korespondensi Hasil Produksi Budidaya Perikanan berdasarkan jenis budidaya dan pengembangan wilayah di Indonesia. Jadi data ini terdapat 3 variabel, yang mana variabel jenis budaya, wilayah, dan juga totalnya ya. Jadi langsung saja untuk ke pembahasannya, yang mana di bagian latar belakang. Nah, di latar belakang ini Indonesia memiliki luas perairan 5,8 juta kilometer persegi dan mayoritas masyarakat bergantung pada sektor perikanan. Hasil budidaya dipengaruhi oleh perbedaan iklim, suhu, dan bentang alam pada tiap wilayahnya. Jadi mengenai masalah ini, ya kan, itu peneliti terdahulu menegaskan bahwa terdapat faktor gelombang, hujan, angin, suhu, kelembapan, hingga radiasi matahari, yang mana memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi perikanan. Nah, namun adanya faktor-faktor itu masih belum diteliti lebih lanjut. Nah, apalagi menggunakan analisis korespondensi ya. Jadi analisis korespondensi ini sangat jarang banget digunakan pada penelitian yang semacam ini. Nah, lalu pada data BPS tahun 2021 itu menunjukkan bahwa produksi kolam air deras itu sekitar 69.000. Nah, dan rumput laut sekitar 7 juta. Nah, maka menunjukkan ketimpangan, sehingga diperlukan analisis korespondensi untuk mengetahui pola kecenderungan produksi berdasarkan jenis budidaya dan wilayahnya gitu. Jadi biar mengetahui mana sih letak permasalahannya begitu. Nah, jadi metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu data sekunder. Nah, menggunakan BPS tahun 2021, yang mana penelitian ini tuh mengenai produksi perikanan budidaya menurut provinsi dan juga jenis budidayanya. Dan data ini diklasifikasikan berdasarkan 3 wilayah, yaitu barat, tengah, dan timur. Lalu untuk variabelnya, terdapat variabel jenis budidaya yang digunakan meliputi jaring apung laut ya, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, laut lainnya, mani padi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana, hingga tambak semi intensif. Jadi itu merupakan variabel budidaya yang dipakai atau yang diteliti pada metode penelitian analisis korespondensi ini. Nah, lalu kenapa sih tujuannya gitu kan? Tujuan dari adanya penelitian ini gitu kan. Nah, yang ini. Jadi tujuannya itu menganalisis kecenderungan jenis budidaya perikanan di wilayah Indonesia yang berdasarkan pada 3 wilayah tadi, yaitu barat, tengah, dan timur. Jadi hasil penelitian ini diharapkan ya nantinya itu dapat menjadi acuan bagi pelaku perikanan dalam memilih jenis budidaya, yang mana budidaya itu sesuai dengan kondisi wilayah hingga hasil produksinya itu sangat optimal begitu. Nah, jadi dari variabel tadi itu kita sudah interpretasi melalui SPSS. Nah, yang mana terdapat korespondensi tabel. Nah, korespondensi tabel ini menjelaskan bahwa total produksi budidaya perikanan tahun 2021 mencapai 14,6 juta ton. Nah, dengan kontribusi terbesar dari wilayah tengah. Nah, ini wilayah tengah ini memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu sekitar 62%. Lalu disusul oleh wilayah barat 35, dan wilayah paling kecil itu wilayah timur, yaitu 3% gitu. Nah, lalu rumput laut nih. Rumput laut ini menjadi komoditas utama, yaitu 7,2 juta ton yang didominasi oleh
wilayah tengah, gitu kan. Sedangkan kolam air tenang lebih banyak dihasilkan wilayah barat, yaitu 2,35 juta ton gitu. Jadi pola kecenderungan ini itu menunjukkan bahwa barat itu unggul pada kolam air tenang dan jaring apung tawar. Tengah pada rumput laut, tambak sederhana dan karamba. Sementara pada wilayah timur itu unggul di sektor kontribusi yang sangat kecil ya, meskipun cukup menonjol di rumput laut dan lainnya. Namun itu masih sangat kecil begitu. Lalu di raw profilnya itu menunjukkan bahwa wilayah barat dominan pada budidaya air tawar. Nah, lalu kolam air deras 94%, kolam air tenang 89% ya, disusul dengan mina padi. Lalu di wilayah tengah itu unggul pada budidaya laut dan tambaknya ya, ada sekitar rumput laut 84%, tambak sederhana 73%, jaring apung 64%, dan tambak semi intensif begitu. Dan lalu selanjutnya ada wilayah timur, yaitu memberikan kontribusi yang sangat kecil, nah namun masih relatif menonjol, nah itu pada laut lainnya gitu kan, 19%. Nah ini nih, jadi ini kolom profil, yang mana kolom profil ini menunjukkan bahwa wilayah barat mendominasi budidaya berbasis air tawar gitu. Ada kolam air deras 94%, tenang 89%, jaring apung tawar 85%, mina padi sawah 84%, dan laut lainnya 80%. Lalu disusul nih wilayah tengah ya kan, yang mana unggul pada budidaya laut dan tambaknya. Ada rumput laut 84%, tambak sederhana 73%, jaring apung 64%, serta tambak semi intensif yaitu 56%. Dan wilayah timur kontribusinya lagi-lagi masih sangat kecil, yaitu menonjol pada laut lainnya 19%, dan sedikit pada tambak intensif yaitu 3%. Nah, lalu summary. Jadi summary ini menunjukkan bahwa hasil uji Chi-square menunjukkan nilai yang sangat signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Jadi artinya terdapat hubungan yang nyata antara wilayah dan jenis budidaya perikanan gitu. Jadi masih saling berkesinambungan gitu. Jadi dimensi satu ini memiliki kontribusi paling besar dengan menjelaskan 9,68% variasi datanya. Nah, lalu sedangkan di dimensi 2 itu menyimbang 3,2%. Jadi hal ini menandakan ya bahwa cenderung hubungan antara variabel sudah jelas. Dan terlihat pada dimensi 1 itu mewakili dari hasil pada korespondensi ini. Nah, lalu di interpretasi data yang bagian overview raw points, yaitu di dimensi 1 itu dominan untuk budidaya air tawar. Nah, ada kolam, jaring sama mina padi. Lalu di dimensi 2 itu kecil. Nah, tampak pada laut lainnya dan tambak sederhana. Kolam air tenang dan rumput laut jadi komoditas yang paling membedakan antara wilayah gitu. Jadi memberikan perbedaan pada rumput laut dan air tenang gitu. Nah, lalu di overview columns point itu menunjukkan bahwa wilayah barat memiliki intertia terbesar, yaitu 0,286 dengan skor positif tinggi pada dimensi 1, yaitu 1,109. Artinya sangat berperan dalam membedakan pola budidaya, khususnya pada budidaya air tawar. Lalu pada wilayah tengah juga berpengaruh, yang mana intertianya yaitu 0,146 dengan skor negatif, yaitu 1 atau menunjukkan min 0,593. Jadi kecenderungannya kuat pada budidaya laut dan tambak. Nah, lalu pada wilayah timur itu kontribusinya paling kecil, yaitu inertia 0,023. Tetapi relatif lebih tampak pada dimensi 2. Jadi artinya perannya terbatas dan hanya menonjol pada komoditas tertentu seperti rumput laut tadi. Begitu. Jadi menunjukkan ya bahwa
wilayah tengah dan barat itu dominan pada budidaya tambak dan kolam. Ada tambak semi, intensif, kolam air deras, dan karamba. Lalu di wilayah timur cenderung ke budidaya laut, yaitu rumput laut, jaring apung laut. Laut lainnya punya pola khusus, berbeda sendiri dari wilayah lain. Gitu. Nah, pada artikel ini ya, mempunyai kelebihan hingga kekurangan. Nah, yang pertama kelebihannya, jadi datanya itu resmi dari BPS sehingga valid, bisa dibilang valid gitu. Dan metode analisisnya itu korespondensi, jadi tepat untuk data kategori gitu. Jadi kategori A, B, C, D itu tepat karena menggunakan analisis korespondensi. Nah, terus hasil aplikatifnya itu memberikan gambaran bahwa kecenderungan budidaya per wilayah gitu. Jadi bisa membedakan yang mana wilayah A itu apa, wilayah B itu apa gitu. Tetapi dari artikel yang mempunyai kelebihan ini juga masih punya yang namanya kekurangan, yaitu variabelnya terbatas karena belum mencakup iklim, ekonomi, dan teknologinya. Jadi masih belum bisa mencakup keseluruhannya. Lalu data hanya 1 tahun, jadi belum melihat tren jangka panjangnya gitu. Nah, analisisnya masih deskriptif, yaitu belum mendalami aspek ekonomi. Dan saran nih buat setiap wilayah itu memiliki keunggulan budaya berbeda. Jadi strategi harus sesuai dengan kondisi lokal. Jadi tidak bisa di-strike seluruh harus mempunyai strategi yang sama. Lalu analisis statistik berguna sebagai dasar kebijakan berbasis data. Jadi statistik itu menunjukkan bahwa apalagi menggunakan korespondensi itu ya, menunjukkan bahwa data yang kita peroleh ketika kita uji menggunakan analisis korespondensi tentunya itu akan memberikan hasil yang sangat signifikan gitu ya, terlepas dari hasilnya yang masih relevan atau enggaknya, tapi analisis ini itu memberikan gambaran yang positif. Lalu perlu diperluas lagi ya variabelnya dan multi layernya, penting untuk hasil lebih komprehensif di masa yang akan mendatang begitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa produksi perikanan budidaya terbesar tahun 2021 itu berasal dari rumput laut, yaitu 7 juta sekian ton, dan wilayah tengah 9 juta ton. Kedua, di dimensi analisis mampu menjelaskan variasi data 100% dengan inersia 0,440 dan 0,015. Jadi budidaya air tawar dan tambak intensif umumnya terdapat di wilayah barat, sedangkan rumput laut, tambak sederhana, dan budidaya laut lainnya menjadi di wilayah timur gitu. Nah, jadi barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan melalui analisis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.